Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini ada penter dari Jombang, punyanya Pak Budiono. Ini dibawa ke sini dengan keluhan katanya olinya boros. Jadi pagi ini sebelum dilakukan pembongkaran kita akan melihat dulu kondisinya seperti apa. Jadi yang dimaksud boros uli itu apakah kompresinya ngobos atau enggak, karena antara kompresi ngobos dan oli yang boros itu sebenarnya tidak bisa disamakan ya. Kalau kompresi yang ngobos itu berasal dari ring shaker kompresi atau liner yang aus sehingga tekanan kompresi, tekanan pembakaran itu berojo masuk ke cutter. Sedangkan oli boros itu tidak sama kalau mesin diesel, karena mesin diesel itu keausan antara ring shaker uli dan ring shaker kompresi itu biasanya tidak sama, tidak bareng atau tidak berbarengan. Beda dengan mobil bensin yang antara ring shaker kompresi dan ring shaker uli itu biasanya ausnya berbarengan. Tapi kalau diesel enggak, diesel itu terkadang oli boros itu bukan berarti ngobos dan mesin ngobos belum berarti uli boros, karena kebanyakan yang ngobos itu hanya di ring shaker kompresi karena tekanan kompresi mesin diesel itu sedemikian tinggi, yaitu antara 21 bar sampai 30 bar bahkan 32 bar. Sedangkan mesin bensin itu cuma sekitar 9 bar, maksimal 12 lah. Jadi tekanan kompresinya tidak seberapa, maka dari itu beban liner terhadap ring shaker terhadap tekanan kompresi itu tidak sebegitu besar. Karena mesin diesel itu tekanan kompresinya besar, otomatis keausan terparah, tertinggi itu berada di ring shaker kompresi. Jadi kita lihat dulu apakah ini ngobos atau enggak. Ini mesin belum dihidupkan dari kemarin sore, jadi ini pertama kali dihidupkan. Ini bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim, kita start dulu apakah starternya mudah atau enggak. Ya nggak terlalu sulit sebenarnya ya, mudah, nggak sulit. Tinggal kita lihat dulu asap knalpotnya. Oli yang boros itu cenderung kepada oli yang kebakar ya, jadi bukan kepada oli yang bocor. Biasanya kalau bocor itu tidak seberapa karena mungkin cuma merembes-rembes saja. Tetapi kalau oli yang kebakar itu emang banyak berkurangnya, karena antara ring shaker, cutter dan ruang pembakaran itu tidak ada hasilnya, jadi hanya ada ring shaker saja yang menyekatnya. Jadi kalau ring shaker oli itu aus, otomatis oli akan naik ke silinder terbakar sehingga akan mengurangi jumlah oli dalam waktu periode penggantian oli. Demikian juga seal clap itu kalau aus olinya akan merembes ke batang katup sehingga kehisap ke ruang bakar sehingga oli juga terbakar. Tapi prosentasenya kalau seal clap itu lebih sedikit daripada ring shaker, karena seal clap itu jumlahnya sedikit, tidak banyak. Kalau rembes tidak banyak, tidak seperti ring shaker. Ini asap knalpot seperti ini, emang agak putih ya. Kalau dilihat coba dipsticknya, ya ternyata emang langsung kelihatan ya, mesin belum panas saja ini sudah kelihatan asapnya. Jadi ya emang ini sudah bisa dikatakan ngobos juga kalau seperti ini, karena mesin itu ngobos ring shakernya ini berarti kalau seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kita jeli meneliti antara asap kebocoran kompresi dan asap oli itu beda. Kalau asap oli itu warnanya putih dan seperti uap. Nah kalau ngobos itu emang asap, jadi asap yang berasal dari pembakaran atau kebocoran kompresi itu ada asapnya, asap pembakaran. Jadi warna asap itu miriplah dengan asap knalpot. Jadi istilahnya kalau baunya antara asap kebocoran kompresi ngobos itu sama asap knalpot, baunya itu hampir sama juga warnanya. Jadi kalau seperti ini ya kita bisa menyimpulkan kalau mesin ini sudah ngobos karena baru start saja sudah keluar asap. Tapi kalau mesin yang normal itu akan keluar asap hanya pada saat panas saja
ketika oli temperaturnya tinggi itu juga bisa menyebabkan asap. Tapi kalau seperti ini, ya seperti ini bisa dipastikan ini sudah bagus. Ini masih dingin saja keluar asap gini, masih dingin saja keluar asap gini. Nanti kalau panas itu asapnya bisa 3 kali lipat dari ini. Biasanya seperti itu. Jadi mari kita tunggu sampai panas dulu. Ini masih kita panasi, belum panas saja seperti ini. Kita tunggu sampai mesin panas dulu. Nah, ini temperaturnya sudah menunjukkan separuh ya. Berarti kemungkinan termometer temperaturnya itu sudah berada di suhu 80-an. Coba kita tes dulu temperatur mesinnya berapa. Nanti sambil kita perbandingkan suhu temperatur dan asap di dipsticknya. Ini suhu 68 derajat Celcius. Berarti belum tercapai temperatur kerja sebenarnya. Karena temperatur kerja itu kan sekitar 82. Ini asapnya jadi asapnya makin banyak. Ini belum temperatur kerja loh ya. Kalau temperatur kerja mungkin lebih banyak lagi. Nah, ini berarti emang sudah saatnya ya teman-teman ya. Kalau kondisi mesin seperti ini berarti ini sudah saatnya turun mesin. Selain oli yang boros, asapnya di sogok oli itu juga tebal. Pada saat dingin sudah ada asap tebal, panas pun semakin tebal. Jadi kesimpulannya kalau sudah seperti ini sudah layak untuk diperbaiki mesinnya, ganti ring shaker. Nah, demikianlah teman-teman analisa kita pagi ini mesin Panther punya Pak Budiono dari Jombang. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.